Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladhi mala'a Allahu ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala. Amma ba'du. Sungguh segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya dari sesuatu yang kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuat. Yang kuat selain Allah lemah. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hidup. Yang hidup selain Allah pasti akan mati. Yang ada selain Allah pasti akan tiada. Yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah selama-lamanya, kekal abadi, tidak akan musnah dan tidak akan binasa. Selawat dan salam tidak lupa kita ucapkan, kita sampaikan kepada kekasih Allah, kekasihnya para malaikat. Beliau adalah manusia yang paling mulia, yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Beliau adalah manusia yang paling agung, yang diagungkan oleh Zat yang Maha Agung. Beliau adalah manusia yang takut kepada Allah, taat kepada Allah. Beliau adalah manusia yang paling banyak ibadahnya, bahkan ibadahnya melebihi ibadahnya para malaikat. Beliau adalah tauladan kita selaku umatnya. Siapa lagi kalau bukan Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, kita sudah memasuki bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Kita selaku umat Islam hendaknya bahagia, kita senang atas datangnya bulan suci Ramadan. Itu suatu hal ibadah, suatu hal amal soleh bagi kita. Tanda orang mukmin itu adalah senang melakukan kebaikan, bahagia dengan kebaikan, sedih atas dosa, sedih atas maksiat. Itulah tandanya orang mukmin. Marilah kita sama-sama, kita bahagia, kita senang. Tunjukkanlah kebahagiaan kita dengan menyambut datangnya bulan yang agung, bulan yang istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Kita siapkan iman kita, kita siapkan takwa kita kepada Allah, kita siapkan hati kita siapkan jiwa kita. Dan yang paling penting, tanamkan dalam hati kita niat yang baik. Ada dua hal yang paling penting yang harus kita siapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Yaitu yang pertama, pasang niat yang baik. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, beliau mengatakan bahwasanya man fataha ala nafsihi, siapa orang yang di dalam hatinya, di dalam jiwanya, di dalam dirinya ada satu niat kebaikan,
maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu bagi dia 70 pintu daripada pintu taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau mengatakan bahwasanya jika kalian tidak bisa niat yang baik, maka niatlah sebagaimana aku niat. Jadi jika kita umat Islam tidak tahu niat untuk menyambut bulan suci Ramadan, maka ikutilah kata Al-Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi, ya Allah, saya niat untuk menyambut bulan suci Ramadan sebagaimana orang soleh dahulu niat ketika memasuki bulan suci Ramadan. Selanjutnya yang kedua, hal yang penting untuk menyambut bulan suci Ramadan, yaitu ketika sudah masuk bulan suci Ramadan, hendaknya kita penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kesenangan. Tunjukkanlah, buatlah sesuatu yang membuat engkau bahagia di bulan suci Ramadan. Tapi dengan catatan, lakukan sesuatu yang baik, lakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah, lakukan sesuatu yang dimana Allah ridha dengan kalian. Bahwasanya orang soleh dahulu ketika menyambut bulan suci Ramadan, mereka mengatakan ahlan wa sahlan dengan bulan yang bisa mensucikan daripada dosa-dosa kita. Ada satu kisah, suatu ketika, suatu saat di zaman dahulu, ada seseorang yang ahli maksiat, yang ahli zina, yang ahli mabuk. Itu manusia, itu orang melakukan sesuatu yang Allah tidak ridha, melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi suatu ketika bulan suci Ramadan hendak masuk, ini si ahli maksiat ini begitu mengagungkan ini bulan, begitu memuliakan ini bulan suci Ramadan, dia datang ke toko, dia beli baju yang bagus, beli baju yang baik, dia beli minyak wangi, dia tanamkan dalam hatinya selama di bulan suci Ramadan dia tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya ahli maksiat, ahli zina, ahli mabuk dan sesuatu yang dilakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi si ahli maksiat ini ketika masuk bulan suci Ramadan, dia pakai itu baju yang bagus, dia pakai itu baju yang baik, dia pakai itu minyak wangi di setiap malam-malam bulan Ramadan, bahwa bukti cintanya kepada bulan suci Ramadan. Suatu ketika si ahli maksiat ini meninggal dunia, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang soleh yang mimpi, yang ketemu si ahli maksiat ini dalam keadaan baik, dalam keadaan dimuliakan oleh Allah, dalam keadaan diistimewakan oleh Allah. Kemudian ditanya si ahli maksiat ini, ya fulan, apa yang membuat engkau begitu mulia? Apa yang membuat engkau begitu istimewa di hadapan Allah? Apa kata si ahli maksiat? Ini adalah sebab aku mengagungkan ini bulan. Aku mengagungkan ini bulan suci Ramadan. Ini sebab aku memuliakan ini bulan suci Ramadan. Maka si ahli maksiat ini begitu istimewa, begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita sama-sama untuk siapkan dua hal yang tadi, yaitu niat yang baik dan bahagia dengan menyambut bulan suci Ramadan. Bahkan dikatakan bahwasanya siapa orang yang bahagia, yang senang masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya disentuh daripada api neraka. Mudah-mudahan kita selaku umat Islam, kita bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kita pasang niat yang baik untuk mendapatkan keistimewaan, untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mungkin sekian tausiah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan
ada manfaatnya buat kita dan buat yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.